Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakulti Agama Islam, Provinsi North Sumatra, Negara Indonesia. Kertas kajian penuh saya berjudul Pendidik dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini dengan menyebutkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Pendidik dan peserta didik adalah dua entitas yang tidak dapat terpisahkan dalam menggerakkan dimensi pendidikan, terutama pada pendidikan Islam. Keduanya mempunyai interaksi kontinu yang menghasilkan perubahan intelektual. Hakikat pendidik dan peserta didik inilah yang perlu menjadi bahan pengetahuan sebagai landasan untuk melakukan kegiatan transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang merupakan sebagai objek dalam penanaman nilai moral, sosial, intelektual, keterampilan, dan spiritual. Pada hakikat yang sesungguhnya, pendidik bagi alam semesta, baik secara mikro maupun makro, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Allah tidak secara langsung berinteraksi dengan manusia. Dia mengutus seorang Rasul untuk mendidik manusia ke jalan yang Dia ridhoi. Yang pembahasan yang kedua yaitu kajian teori. Pertama, pengertian pendidik. Dalam bahasa Arab, pendidik disebut dengan al-mu'allim, murabbi, mudarris, dan ustadz. Secara terminologi, pendidik merupakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan lain-lain, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Dapat disimpulkan bahwa pendidik dalam Islam adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh dan mempengaruhi jiwa serta rohani seseorang atau peserta didik, yaitu dari segi pertumbuhan jasmaniah, pengetahuan, keterampilan, serta aspek spiritual. Yang kedua, istilah-istilah pendidik dalam konteks pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, istilah pendidik sering disebut dengan murabbi, muallim, muaddib, mudarris, mursyid, al-muzakki, al-ulama, dan al-faqih. Yang ketiga, kedudukan pendidik dalam perspektif hadis. Pendidik adalah spiritual father atau bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak yang mulia, serta meluruskan perilaku yang buruk. Oleh karena itu, pendidik memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Dalam beberapa hadis disebutkan, jadilah engkau sebagai guru, atau pelajar, atau pendengar, atau pecinta. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima sehingga engkau menjadi rusak. Bahkan dalam Islam sendiri pun menempatkan pendidik setingkat dengan derajat seorang Rasul. Yang keempat, karakteristik pendidik ideal. Secara umum, profesionalisme guru sebagai pendidik dalam Islam memiliki sejumlah kriteria, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa. Yang kedua, berilmu pengetahuan luas. Yang ketiga, berlaku adil. Yang keempat, berwibawa. Dan yang kelima adalah memiliki sikap yang ikhlas. Yang kelima, interaksi fungsi guru dan peran dan peserta didik dalam penyiapan generasi ulul albab. Guru berfungsi sebagai pemberi inspirasi, sebagai penolong, dan sebagai pemberi motivasi pada peserta didik. Ada 3 hal yang harus diperhatikan guru agar dapat menyiapkan generasi ulul albab adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai Islam sebagai dasar yang mewarnai proses transformasi yang dilakukan dalam rangka menyiapkan generasi ulul albab. Yang kedua, peran guru menjadi komponen utama dalam transfer of knowledge dan transfer of value kepada peserta didik. Yang ketiga dan yang terakhir,
program pengembangan karakter melalui pengintegrasian nilai ke dalam kegiatan sehari-hari yang diikat dengan tata peraturan budaya sekolah, yaitu dengan cara memberikan dan tugas dan pekerjaan rumah kepada mahasiswa dan lain-lain. Berikutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini merupakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif, dan cenderung menggunakan analisis. Metode penelitian kualitatif menekankan pada sisi kualitas entitas yang diteliti. Sedangkan kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kajian pustaka ini juga sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Berikutnya ada hasil penelitian. Pendidik menurut Al-Quran surah Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah diri kamu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Dalam bentuk kata benda robbah, ini digunakan juga untuk nama Tuhan, dikarenakan Tuhan juga bersifat mendidik, mengasuh, memelihara, dan mencipta. Dalam hal ini dijelaskan bahwa orang tua juga sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan didikan orang tua juga sangat berpengaruh terhadap karakter anak di masa depan. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut dengan murabbi, muallim, mu'addib, mudarris, dan ustadz. Dalam ayat ini, yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat penuh dengan tuntutan dari berbagai sektor yang sangat diperlukan pada kehidupan sekolah. Maka figur guru sangat diperlukan untuk memacu keberhasilan peserta didik. Dalam kegiatan belajar mengajar, gurulah sebagai sosok pemegang kendali yang sangat penting. Kepada seorang gurulah tugas dan tanggung jawab diserahkan, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Sekian penjelasan dari kertas kajian penuh saya yang berjudul Pendidik dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan dan Puan yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini agar dapat mempresentasikan kertas kajian penuh saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator.